بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها
إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Terjemahan Surah An-Naziat, ayat 1. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ayat 2. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ayat 3. Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Ayat 4. Dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Ayat 5. Dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Ayat 6. Sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncang alam. Ayat 7. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Ayat 8. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Ayat 9. Pandangannya tunduk. Ayat 10. Orang-orang kafir berkata, apakah kita akan dikembalikan kepada kehidupan semula? Ayat 11. Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur? Ayat 12. Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Ayat 13. Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Ayat 14. Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Ayat 15. Sudahkah sampai kepadamu, Muhammad, kisah Musa? Ayat 16. Ketika Tuhan memanggilnya, Musa, di lembah suci yaitu lembah tua. Ayat 17. Pergilah engkau kepada Firaun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Ayat 18. Maka katakanlah kepada Firaun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Ayat 19. Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Ayat 20. Lalu, Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Ayat 21. Tetapi dia, Firaun, mendustakan dan mendurhakai. Ayat 22. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Ayat 23. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru memanggil kaumnya. Ayat 24. Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Ayat 25. Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia. Ayat 26. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah. Ayat 27. Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Ayat 28. Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Ayat 29. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang. Ayat 30. Dan setelah itu bumi dia hamparkan. Ayat 31. Darinya dia pancarkan mata airnya, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Ayat 32. Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Ayat 33. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Ayat 34. Maka apabila malapetaka besar, hari kiamat telah datang. Ayat 35. Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Ayat 36. Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Ayat 37. Maka adapun orang yang melampaui batas. Ayat 38. Dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Ayat 39. Maka sungguh, nerakalah tempat tinggalnya. Ayat 40. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan, hawa nafsunya. Ayat 41. Maka sungguh, surgalah tempat tinggalnya. Ayat 42. Mereka, orang-orang kafir, bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari kiamat, kapankah terjadinya? Ayat 43. Untuk apa engkau perlu menyebutkan waktunya? Ayat 44. Kepada Tuhanmulah dikembalikan
kesudahannya, ketentuan waktunya. Ayat 45. Engkau, Muhammad, hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya. Hari kiamat ayat 46. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari. Asbabun Nuzul Surah An-Nazi'at ayat 10-14. Sa'id bin Mansur meriwayatkan dari Muhammad bin Qa'ab yang berkata, ketika turun firman Allah surah ke-79 ayat 10 sebagai keterangan kepada Rasulullah yang terdengar oleh kaum kufar Quraisy berkata, kalau kita dihidupkan kembali sesudah mati, kita sungguh-sungguh akan berada dalam kerugian. Allah lalu menurunkan ayat ini. Asbabun Nuzul Surah An-Nazi'at ayat 42-44. Al-Hakim dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Aisyah yang berkata, Rasulullah sering ditanya tentang kapan terjadinya hari kiamat hingga turunlah ayat. Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Kapan terjadinya? Untuk apa engkau perlu menyebutkannya? An-Nazi'at ayat 42-44. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Juwaibir dari Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang musyrik Mekkah sering bertanya kepada Rasulullah dalam rangka mengejek, kapan terjadinya kiamat itu? Allah lantas menurunkan ayat ini hingga menyinggung permasalahan hari kiamat hingga turunlah ayat. Untuk apa engkau perlu menyebutkannya? Waktunya kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya. An-Nazi'at ayat 43-44. Ibnu Hatim juga meriwayatkan hal senada dari Urwah